Memang kadang orang nggak sesuai ininya ya, nggak sesuai apa istilahnya, ekspektasi kita itu nggak sesuai dengan penampilan, ya. Apa sih, kenyataan nggak sesuai ekspektasi. Ya, ada juga yang bilang don't judge by cover, Mister. Iya. Contohnya apa lagi ini ya? Yang kalian tahu yang lagi heboh, kalian salah ngejudge orang dari covernya ternyata orangnya beda. Itu si Jule. Jule. Emang deh kenapa pertama kali kamu ngelihatnya Jule? Pertama kali lihat Jule itu kayak beruntung sekali dapatin Daehoon itu kan orang Korea. Siapa nih? Si Jule. Oh Jule beruntung dapat dari. Iya dulu pas dia baru nikah awal-awal itu kan, beruntung banget dapat cowok Korea ganteng gitu kan. Terus ya udah saya tahunya gitu aja ya, lihat konten-kontennya seperti biasa. Terus lama-lama beberapa tahun kebelakangan, tahu-taunya dia selingkuh si Jule. Padahal harusnya ya langgeng-langgeng aja karena cowoknya ya udah perfect sih kata kita, di luar ya nggak tahu kehidupannya sehari-hari. Emang kenapa selingkuhannya? Ya gitu dah. Ya kenapa? Ya nggak bisa dibilang besar. Oh lebih bagus suaminya. Gitu Oh dah. gitu. Jadi Jule bego ya. Selingkuh sama yang kayak gitu padahal punya suami opa Korea. Iya. Itu kalau situasinya dibalik, misal suaminya si Sapri, yang selingkuhannya kayak suaminya yang sekarang, boleh gitu. Nggak boleh juga sih. Tapi kan kamu bilang udah dapat cowok kayak gitu, malah selingkuh sama yang gitu, bodoh sekali. Oh kalau yang dibalik terus suaminya yang kayak gitu, selingkuhannya yang Korea, nggak bodoh gitu namanya. Nggak juga sih, kan dia sudah status suami istri, jadi mau nggak mau kan harus diterima. Berarti pintar gitu. Karena selingkuhnya sama yang opa Korea gitu. Nggak boleh Kalau selingkuhnya. selingkuhnya sama yang bukan opa Korea itu bodoh. Nggak boleh juga selingkuhnya. Nggak boleh lah besar. Kan tidak. Soal banyak gitu saya lihat kan, ini dapat ini malam ini, dapat ini malam ini. Saya mikir, emang tuh kalau dibalik gitu, jadi lagi konten pintar gitu. Ya gimana ya. Tapi kan orang selingkuh tuh pasti ada alurnya masing-masing nggak sih Mister? Ada latar belakangnya masing-masing. Misalnya? Ya mungkin si cowoknya terlalu pekerja sampai lupa kalau kebutuhan ceweknya Allah alam ya. Garuh. Maksudnya cowoknya terlalu pekerja. Bisa jadi Gimana sih? Kan ada aku lihat di komentar sih itu Mister yang itu. saya tahu itu kan yang kerja istrinya. Si Oh terlalu di BRT kan, rumah tangga, dia dari 3 anaknya. Yang ini kesana sini kan si siapa? Si Jule Giki. Terus alasan dia selingkuh itu katanya dia capek karena dia yang nafkahi suaminya. Sih. Ya, jadi ketika dia nafkahi suaminya, dia capek katanya. Sementara suaminya kan nggak kerja. Tapi kan suaminya ada itu TikToknya juga kan konten. Iya, tapi nggak setenar Jule. Iya. Kan dia juga ya brand ambassador. Iya, dia kan lumayan banyak ininya. Sementara si siapa namanya? Si Daehoon itu Daehoon itu kan nggak ini Jule, nggak famous. Iya. Kita taunya Daehoon itu suaminya Jule gitu. Iya. Jadi banyakkan uangnya si Jule. Katanya sempat disebutkan katanya loh ya. Dia bilang dia capek nafkahi. Jadi status mereka itu si istri lebih banyak duit dari suami. Iya. Menurut kalian idealnya gimana? Suami yang banyak uang atau istri yang banyak uang? Kalau sama-sama kerja ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau pada umumnya kan suami yang kerja. Iya, pada umumnya. Iya. Itu kan tradisional. Iya. Kalian kan wanita modern ini ceritanya. Nah, dalam pandangan wanita modern kayak kalian, mendingan suami atau istri yang banyak uang? Suami. Kalau menurut saya sih, karena pernikahan itu kerjasama sih buatku ya Mister. Dan itu tergantung. Bisa suami, bisa istri. Yang penting komunikasi. Jadi nggak masalah walaupun kalian itu misalnya ngelihat uang kalian, misalnya kalian nikah nih, ternyata suami kalian lebih miskin dari kalian. Itu masalah nggak? Kalian itu bikin kerja kan? Iya. Ya, terus nanti kalau udah kerja, kalian dapat kerjaan, nggak tahu apa, terus nikah. Ternyata karir kalian lebih bagus. Kalian yang punya duit lebih banyak dari suami. Masalah nggak? Kalau menurut saya itu gak masalah selama suaminya itu emang bener-bener
apa ya, benar-benar ngusahain kita juga gitu. Jadi effort. Ya by kan dia udah usaha tapi gajinya sedikit. Anggaplah kalian gajinya 5 atau 10 kali lipat dari suami. Suami gajinya 3 juta, kalian 30 juta, 50 juta gitu. Kira-kira kalian ngerasa bakal ini nggak ke suami kayak apa ini itu suami macam apa ini itu. Tergantung sih suaminya gimana, nanti tergantung sifatnya juga. Kalau dia baik ya nggak apa-apa, tapi kalau yang kurang ngajar ya Kalian juga belum tentu baik, bisa betul kalian. ya Ada punya suami gitu, menurutmu gimana? Ngaruh nggak ke sikapmu ke suaminya? Nah, kalau itu kan belum merasa nikah nih, mungkin ya ngaruh sih, mungkin sedikit. Ngaruh. Ya mungkin, tapi kan belum pernah. Ada nggak Mereka- teman-temanmu yang udah nikah yang gajinya lebih banyak dari suaminya? Oh, nggak ada. Yang banyak yang nikah baru beberapa. Suaminya miskin-miskin gitu ya. Mereka itu rata-rata suaminya kerja, mereka nggak kerja. Jadi belum ada. Oh, kalian ini kan lebih memilih jadi IRK atau jadi apa sih? Wanita karir. Pengennya wanita karir dulu. Terus Terus ya udah. udah nikah jadi IRT. Enggak juga sih. Nanti mungkin pensiun muda dulu nanti. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Ya benar. Kalian mau jadi wanita karir nih, jadi muda kerja. Tapi nanti kalau udah bosan kerja nggak berhenti gitu. Ya kalau bisa pensiun muda ya boleh. Gitu. Ya, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Maksudnya gitu bisa sejalan kan? Emang bisa? Bisa. Tahu. Bisa. Ini bisa ya? Jule beda. Kalau alam Oh, beda apa bedanya? Ya Jule itu lebih kan pesantren carian ya? yang lain. oh iya. Iya, Oh, kan iya. pesantren. Harusnya dia paham agama. Terus yang Tapi mau nikah juga dia. banyak yang bilang dia tidak menjalankan apa yang dia pelajari di itu pesantren. Jadi kalau menurut kalian nih suami pendapatannya lebih rendah dari istri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih kalau Oh, wajahnya ragu-ragu gitu. enggak juga. Itu tergantung sikapnya dia, kan ada juga itu yang nggak baik. Jadi sudah begitu gajinya dikit terus dia nggak baik sama kita, pasti ada muncul kesal kan. Nggak baiknya itu gimana? Misalnya kayak KDRT, perselingkuhan kayak gitu. Iya, itu nggak bisa. Bisa kan memicu orang untuk kayak Misalnya nih, gimana? kalian nih kerja nih, kalian di perusahaan ceritanya bareng nih sama pacarnya misalnya. Terus kalian nikah. Ya setelah nikah tuh ternyata kalian yang jadi naik supervisor, manager. Nah suamimu itu jadi posisinya di bawah gitu lah. Naik entah karena dia bego atau dia kurang nasib atau gimana lah. Kalian lah nih yang di atas. Kan di kantor jadinya kamu bakal nyuruh-nyuruh suami tuh. Kalau di rumah terus kira-kira bisa ini nggak? Bisa balik ininya nggak? Bisa. Yakin? Ya. Tapi itu bias sih menurutku. Karena Karena apa ya? Ya udah di rumah ngalah aja. bisa emang. Bisa kan udah di sana nyuruh-nyuruh, nanti di rumah ya udah. Gimana kalau suaminya selama di kantor kakak kamu udah suruh-suruh, kamu foto kopi, buat kopi sampai di rumah, buat kopi. Tapi lebih mending beda-beda kantor gak sih Mister itu? Nggak tahu, ini kan namanya misalnya. Misalnya. Iya. Iya sih lebih baik suami istri itu gak baik kalau di satu tempat kerja. Ya udah kerjanya beda, kalian sama-sama kerja di apa misalnya di hotel misalnya. Terus suamimu sama-sama dari front office. Suamimu sampai setelah 5 tahun tuh tetap ada jadi front office, kamu tiba-tiba jadi manajer hotel misalnya. Susah nggak kira-kira ngadepi kalau pernikahannya kayak gitu? Kalian mendapat penghasilan lebih banyak daripada laki-laki. Kan biasanya cewek itu kalau mau nikah kan cari cowok yang mapan, yang mau menafkahi. Ternyata setelah menikah kamu lebih kaya dari suamimu. Gimana? Kalau saya cari nilai suami yang gak ada di kita. Jadi kita bisa lebih menghormati suami kita. Ya itu dengan nilai-nilainya dia. Oke. Saling melengkapi. Bukan. Oke, bisa aja sih bisa. Mungkin saling melengkapi maksudnya. Ya nggak tahu kalian Yang nilainya nilai dia yang gak ada di kita. Iya sih. Soalnya kalau stres sebagai laki-laki jujur aja sulit itu menerima kalau kita punya istri ininya lebih atas dari kita. Kenapa? Kenanya ke harga diri. Oh. Harga diri. Kalaupun kita enggak ini harga diri, misalnya kita bisa cuek lah ya misalnya.
Tapi kita akan ngerasa sedikit banyak itu di rumah itu kayak mau minta kopi aja agak gimana gitu. Iya. Misalnya karena kamu duitnya lebih banyak, dia cuma mampu bikin rumah sekian. Tiba-tiba ketika kamu naik gaji, kamu dikasih rumah atau bisa bikin rumah yang besar, dia ikut gitu jadinya. Ayo Pak tinggal di sini aja sama saya. Dia jadi laki-laki dalam hati. Rumah-rumah istri, gelas-gelasnya istri, nitipin istri, gitu. Datang keluarganya kalian, orang tua kalian kan, ayo mah kalian belikan jajan. Datang ibunya dia, istri saya beliin nggak ya gitu. Insecure ya. Iya. Atau lagi lebaran nih keluarga besar kumpul, ibu kalian datang, ibunya dia datang. Kira-kira yang cuci piring siapa? Cari pembantu solusinya. Nah, sekalinya punya pembantu, terus pembantunya kan kalian yang gaji tuh. Iya. Iya, suaminya lagi semakin tinggi pembantu boleh ke ya gitu. Pembantunya istri saya gitu. Menurut kalian gimana? Menurut Berat nggak kayak gitu? susah juga sih kalau dipikir sih. Kalau suami gajinya lebih kecil? Iya sih susah juga. Apakah misalnya dalam kondisi tersebut menurutnya Mister nih itu memicu perselingkuhan nggak kalau suaminya istrinya kayak gitu? Siapa yang selingkuh? Suaminya kan istrinya lebih tinggi nih. Dua-duanya bisa selingkuh. Oh, Ya, kalau yang pengalaman saya yang saya pernah lihat dua-duanya itu bisa selingkuh. tidak hanya dari laki aja. Ya, yang laki itu kadang dia selingkuh mencari wanita yang di bawah dia. Supaya dia lebih merasa laki-laki. Nah, yang perempuan selingkuh karena mencari laki-laki yang di atasnya dia. Supaya bisa merasa supaya bisa merasa dilimini. Iya. Nah, kalau di rumahnya dia yang ngasih makan suaminya. Soalnya saya pernah ngelihat kayak gitu. Ada keluarga saya gitu. Tidak usah kita sebutkan namanya karena kalian gak kenal juga. Iya. Saya ketemu di masjid habis sholat maghrib. Wan, oi, ayo ke rumah. Oh iya, enggak ada kok ini di sana, disebut sama istrinya dalam hati. Emang kenapa kok dicet? Emang saya takut istrimu gitu. Karena itu rumah istrinya. Itu istrinya yang beli BTN, istrinya yang rehab rumah sampai ini. Jadi dia ngajak kita ke rumahnya aja, nyebut tenang kok isi ini nggak ada di rumah gitu. Jadi Kenapa tuh kalau dia ada di rumah kita nggak tenang gitu? Saya pikir dalam hati. Cuma ayah saya, oh ya gitu bang. Jadi kalian lebih ke kaku jadinya kayak nggak bebas gitu. ya soalnya kan laki-laki itu kan ada ininya ya, kita ada unsur mau mau seenaknya itu laki namanya kan, misal maunya sebagai bapak-bapak tuh pulang baju dilempar di mana gitu, pakai singlet celana pendek nonton TV kakinya di meja, kopi. Nah kalau rumah istri yang punya Nggak berani. kita pulang aja misi. Menurut kalian gimana? Ya udah, bisa nggak sih merasa biasa aja suaminya gitu? Nggak usah segan gitu, bisa nggak? Kayak Tahu sih kalau Theo. ya udah masuk aja gitu, nggak usah segan-segan. Aduh ini rumah istriku katanya. Ya udah tinggal masuk aja nggak sih gitu? Istriku sih gitu. Kalau teorinya sih bisa-bisa aja. Praktiknya kan gitu. Nggak ada kayak gitu ya? Gila. Anunya itu yang nggak bisa nanti. Apa namanya? Lakinya itu nggak keluar. Iya. Iya, jadi kayak ada tamu. Siapa itu? Dia aja. Ada tamu, top. Dia mikir yang gila kayak istrinya. Hari ini ada tamu. Nanti kalau ada tamu, siapa yang bikinin kopi itu? Kira-kira. Iya, kayak gitulah. Tapi kalian ngerasa kalau kalian di posisinya kayak gitu, bisa yang ngadepin ini? Atau idealnya gimana gitu? Apakah setelah misal kalian nih nikah nih, ini suami terus data gaji yang lebih banyak. Aduh, daripada aku durhaka mending aku minta jenis. Gimana ya? Kalau udah terlanjur lulus P3K istrinya. Oh iya itu kemarin. Oh iya kok bisa itu kepikiran baru aja langsung lulus dicerai kami. Iya. Merasa sudah ya gimana ya? Udah bukan level mungkin ya katanya. Nggak mampu. Terus istrinya juga kan ada yang Aceh itu kan tahu nih Sir. Yang istrinya dikirain kan udah P3K. Nah, iya suaminya yang lulus P3K, istrinya diceraiin. Ya itu nggak tahu saya juga. Kenapa bisa kayak gitu itu? Saya juga bingung. Kalau menurut kalian?
Ya ngapain sudah ceraiin istrinya gitu. Tapi sekarang istrinya itu kan udah jadi seleb gitu kayak di TikTok gitu. Ya sekarang nggak tahu kan. Mungkin kayak seleranya udah enggak sepadan mungkin sama dia gitu aja sih. Tapi tidak ada ya di sekitar kalian itu yang ini, yang apa sih namanya, yang lebih kaya ininya ke istri daripada suami, belum ada teman. Enggak ada sih, tetangga saya juga rata-rata suaminya sih kalau ada yang kaya. Ya. Kalau yang nggak terlalu kaya ya biasa-biasa aja. Sepunya satu tapi orang tuanya sih Mister, karena kita baru-baru sama-sama lulus, terus dia nikah sama apa ya, cuttingnya. Dan udah mereka apa ya, menurutku ya baik-baik aja. Mau baik-baik aja yang kamu tahu. Iya. Kayanya istrinya sekaya apa, lebih kaya gimana? Tapi itu bukan penghasilannya dia, ya penghasilan orang tuanya. Pasti dibiayain sama orang tuanya. Jadi Tapi sekarang kan udah nikah. Jadi udah sama suaminya. Jadi dia ikut suaminya. Tapi lebih kaya istrinya. Iya, dalam di Waktu kuliah. ya. Oh, setelah kuliah enggak, beda ya. beda. Ini yang mungkin kalau bedanya sedikit ya. Gaji suami 3 juta, gaji istri 4 juta, mungkin enggak terlalu ya. Masih Kalau gaji suami misalnya 2 juta, gaji istrinya 15 juta, 20 juta, waduh, beda. jauh ya. Ya mungkin yang di istri, ini yang di istri. Mungkin jangan-jangan pas makan di meja makan suaminya nggak berani ngambil ayam, ambil tempe aja. Bagian gaji saya cuma segini. Banyak nggak menurut Mister yang Mister temuin orang yang kayak gitu? Kita kan belum. Ada beberapa teman saya kayak gitu, jatuhnya dia di rumahnya itu apa namanya, kayak mau jadi laki-laki itu susah gitu. Karena fitrahnya laki-laki itu kembali ke fitrahnya gitu. Iya, jadi mereka menahan dirinya, nggak bisa ya. Namanya laki kan kalau udah pulang itu baju gantung sih tidur gini terus saya seenaknya ada. Nggak bisa tanpa Karena itu rumah di istrinya, dia pulang-pulang ya. Ini nih dia di dalam mati. Tak mau saya kalau kayak gini. Walaupun punya mobil istri saya, tapi sengsara mau mati aja mikir saya. Ya nggak tahu sih. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalian tapi nggak apa-apa ya dapat suami gajinya jauh lebih di bawah kalian. Kalau saya Ini keberatan. jangan lah ya. Jangan lah ya. Jadi kalian Ya seimbang hampir-hampir mirip. Ya, yang setara lah. Jangan lah ya selalu tinggi-tinggi. laki itu lebih dari kalian nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak banget. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kita yang terlalu tinggi jangan lah, yang cari yang dekat-dekat. Iya yang setara. Ya 50-60 lah. Ya, Persen. kayaknya rata-rata gitu ya. Jadi itu alasan katanya si Jule itu mau cerai gara-gara itu kan, capek nafkahi suami. Ternyata jauh ini kan perekonomian jauh. Kemarin juga pas cerai kan, ya, sempat nolak cerai. Si Juli. Iya. Oh. Terus ternyata keluarganya yang cowok hanya menuntut hak asuh, nggak menuntut harta gini nas biayain. Jadi tuntut cerai, dia kira bakal diambil harta gue gini, tapi ternyata enggak. Oh ya udah cerai dah gitu. Kalau yang kayak Lihat sekali ya prioritasnya di mana. kalau yang kayak suaminya Tasya Farasya gimana menurut Mister? Apa itu? Nggak tahu. Saya tahu Jule aja. Gara-gara di Tenis Saudi itu nyebut-nyebut kan. Jule saya cari. Oh. Tahu kan Jule. Tasya Farasya yang itu? Ya kenapa suaminya? Kan diceraiin. Gara-gara? Istrinya kan kaya, dia ya biasa aja semungkinnya, tapi karena istrinya kaya jadi dia yang megang uang istrinya itu, kalau nggak salah tuh dia yang kayak digelapin uang istrinya. Oh, jadi uang istrinya dimatiin lampu yang gitu. Bukan, dia ngambil uang istrinya berapa gitu ya, atau berapa ratus juta lah gitu. Kenapa? Dia calon uang istrinya sendiri kan istrinya. Ya. Oh iya, tapi kamu karena minta nggak dikasih ya? Ya nggak tahu, itu makanya tahu nggak Mister berita yang itu? Oh, kayaknya pernah dengar yang istrinya agak cantik itu suaminya nggak ganteng tuh. Yang Arab Itu. Iya ya, istrinya ada Arab. Iya itu. Terus minta itu nafkah 500 perak. Ya tuh nggak menurut Mister itu harga diri cowok? Yang cowok minta nafkah 500 perak, yang perempuan. Yang perempuan kan dia. Oh iya, itu iya merasa terhina. Kita balik lagi tapi ya nggak tahu ya ini sehari-harinya. 500 perak, aduh. Setiap Ini juga bulan. kan siapa? Penyanyi? Coba jujur. Kata Raisa. Oh iya. Itu kan juga suaminya ini kan yang banyak duitnya kan Raisa kan. Di hasil sidang cerainya Raisa yang harus menafkahi mantan suaminya kita. 80 kan guys. Mahal juga biaya hidup suaminya. Ya karena
harta ininya kan dihitung dari ini penghasilan istri ketika bercerai. Hmm. Suami dapat berapa persen. Sama juga kalau cerai nanti istri boleh nuntut nafkah sekian per bulan setelah bercerai. Kalau suami yang menuntut cerai, Gimana aja? misalnya gaji suami 10 juta, istrinya suaminya yang kirain istri ya udah saya dikirain tapi saya minta sekian sebulan. Tapi kalau kamu yang nuntut cerai ya nggak bisa sih minta ini. Iya, iya. Kamu yang mau cerai, Misalnya kalau nggak dikasih itu naikkan penghasilan. bisa cerai nggak? Tetap cerai, tapi kalau misalnya kamu cerai nih sama Dean misalnya kan, kamu lebih kaya. Terus Dean, karena kamu yang saya mau cerai sama kamu Dean, saya mau nikah sama lebih kaya, kamu bilang bisa Dean itu nuntut. Iya dah kita cerai, tapi gaji saya sebulan 10 juta kata Dean. Ketok lalu pengadilan nah kamu harus tetap bayar 10 juta. Kalau kamu nggak bayar, kamu bisa di penjara. Astaga. Astaga. Iya, itu hukum pernikahan kayak gitu kalau bercerai. Kalau ada harta gondok gini ya. Kalau nggak di perceraian itu kan yang lama tuh harta gondok gini. Kalau ininya itu Iya. ini suami ini. Kalian terus percaya nggak dengan wanita menemani dari nol? Percaya sih, tapi walaupun nggak semuanya itu nanti ditinggalin. Hubungan ya teman. Ada juga kan Mister yang ditinggal juga. Hah? Ada juga, walaupun ditemanin dari nol itu nanti kalau cowoknya sukses, move lagi. Iya, makanya kalian percaya tuh mau nemani orang dari nol. Saya sih nggak pernah ya, berarti. Oh, baik. Tapi percayanya karena ada yang dari nol terus bisa sampai nikah. Kalau saya cerai nggak habis nikah? belum sih karena baru nikah. iya. Kalau saya sih nggak pernah, nggak pernah. Tapi bisa aja ya. Tapi aturannya dua-duanya harus berkembang, nggak cuma satu doang. Oh, kalau satu doang gimana? Berseimbang ya sih. Ya, nggak seimbang. Betul. Kalau menurut Mister gimana? Nemani perempuan dari nol? Ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Perempuan dari minus saja kita ketemu. Yakin. Laki-laki nggak nuntut apa-apa uang dari perempuan. Nanti gimana kalau perempuannya lebih sukses kayak yang tadi itu gajinya lebih tinggi, dia karirnya cepat. Yang Mulai- tahu kalau saya punya istri yang lebih kaya dari saya gitu. Tiba-tiba dia karirnya kayak melejit naik gitu, terus Mister di bawahnya gitu misalnya. Gimana? Lihat dulu Pak, dia masih bisa saya suruh Pak. Oh. Tapi pasti rasanya beda. Iya kan, nggak tahu ke depannya misal Mister biasa aja, terus pas nemenin dia dia udah ada naik. Gimana tuh? Susah kalau buat saya harga diri saya. Takutnya nggak bisa Tuh kan Mister juga. Kan saya bilang kalau saya sih nggak. Kalau saya, Iya makanya. kalau saya istri saya di atas saya itu agak sulit buat saya. Jadi saya kan seenaknya orangnya. Nggak bisa kayak pulang-pulang. Mau tembusan nih, tidak bisa sini. Marah. Kan banyak uang dia. Rumah saya kita apply. Pulang ke rumah orang tuamu. Dia nyaut. Kamu yang pulang, ini rumah saya. Oh iya ya kan. Apa Pak? Iya. Terus istri kita ada tamu, kita yang buat main gitu. Ada siapa ini katanya tahu? Apa dijawab itu? Iya ya, susah juga kalau kayak gitu. Emang idealnya memang ya laki-laki lebih kaya ya daripada. Iya sih. Dan kalau untuk cewek menurut saya ya kalau cari kayak yang untuk kaya nggak apa-apa sih kalau di atas. Tapi kalau untuk kita cewek cari yang lebih kaya ya untuk kayak gaji ya 50-60% lah. Sama gitu. Sama gitu. Nggak jauh-jauh. Oh terlalu Jauh-jauhnya lebih tinggi dia juga kamu gak masalah. nggak salah. Iya sih. Ya, lebih banyak lebih baik. Tapi ya nggak tahu nanti. Ya. Gimana Begitu. nasib? Udah dah segitu videonya.